Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu. Di sini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda pembelajaran 1. Sebelum kita mengawali pembelajaran, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu sehat, ya. Apakah anak-anak sudah sarapan semua? Kalau belum sarapan, usahakan kalau sebelum melaksanakan pembelajaran, anak-anak sarapan terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan dapat diterima dengan baik oleh otak kita. Nah, anak-anak tetap semangat belajar ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan insya Allah bermanfaat untuk orang lain ya anak-anak. Sebelum kita melangkah pada tujuan pembelajaran, ayo anak-anak, ada yang ingat tidak sama pembelajaran yang kemarin? Kita belajar tentang apa pada pembelajaran kemarin? Ya, benar sekali. Pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang musyawarah. Apa sih musyawarah itu? Ya, benar sekali. Musyawarah adalah sebuah perkumpulan yang membahas tentang suatu permasalahan dan mencari sebuah solusinya. Nah, pada musyawarah kita juga mengambil keputusan. Bagaimana cara mengambil keputusannya ya? Pada pembelajaran yang sebelumnya kita sudah belajar tentang cara mengambil keputusan, cara menghargai pendapat orang lain. Lalu kita juga belajar tentang cara mengukur suatu benda dari meter ke sentimeter dan sebaliknya. Lalu pada pembelajaran sebelumnya kita juga belajar tentang berbagai bahan pada suatu benda. Terdapat benda apa saja ya anak-anak? Bahan apa saja ya? Bisa berupa aluminium, bisa berupa besi, bisa berupa kayu, plastik, dan lain sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini bisa dilihat ya anak-anak sebagai berikut. Ayo kita membaca bersama-sama. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Ayo, kira-kira benda apa ya? Benda yang berwujud padat yang lainnya. Ada meja, ada kursi. Lalu untuk benda cairnya bisa berupa contohnya sirup, terus kecap, dan lain-lain. Kalau benda gas bisa berupa udara. Nah, kita lanjutkan ya. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap.
Ayo mengamati gambar di bawah ini ya anak-anak. Ini gambar apa ya? Ya, benar sekali, ini adalah gambar seorang anak sedang membantu ibunya di dapur. Nah, di dapur ini ada berbagai jenis benda dan berbagai wujud benda ya anak-anak. Nah, ada benda namanya wajan, ceret, baskom, lalu ada teflon, kecap, spatula, baskom, dan lain sebagainya. Nah, kalau anak-anak sudah tahu, mari kita kelompokkan bersama-sama ya. Kira-kira benda padat itu apa saja? Benda cair apa saja? Benda gas apa saja? Nah, ini benda-bendanya yang disebutkan adalah benda yang berada di dapur saja. Kalau benda padat ada teflon, spatula, baskom, dan wajan. Ada juga yang lainnya ya, seperti ceret, ini juga termasuk benda padat. Lalu kalau benda cair apa saja ya? Ada minyak, air, kecap, dan lain-lain. Bisa juga saus, lalu susu kental manis juga ya. Kalau benda gas, ada benda apa saja ya? Kalau di dalam dapur ini ada udara dan uap air. Bisa juga udara atau gas yang ada di dalam tabung LPG itu bisa. Nah, selanjutnya ayo kita mengamati lingkungan yang ada di sekitar kita. Benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Setelah kamu mengamati benda-benda di sekitarmu, jawablah pertanyaan berikut ini. Ayo dikerjakan bareng-bareng ya anak-anak. Anak-anak bisa menuliskan kembali jawabannya pada bukunya masing-masing ya. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Ada benda padat, gas, dan cair. Lalu soal yang kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Apa saja ya bendanya? Ada meja dan kursi, ada juga bantal, guling, vikora, dan lain-lain. Lalu soal yang ketiga, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Ada benda apa ya anak-anak? Benda cair di sekitar kita? Ya, bisa juga dapat berupa air, sirup, minyak, dan lain-lain. Lalu soal yang keempat, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Ada udara dan asap. Ayo anak-anak, ini gambar apa? Ya, benar sekali, ini gambar sepeda motor. Sepeda motor merupakan alat yang digunakan untuk bepergian. Nah, sepeda motor ini termasuk benda apa ya anak-anak? Ya, sepeda motor termasuk benda padat. Sepeda motor ini bisa digunakan untuk kita melakukan perjalanan dari suatu tempat A menuju tempat B. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan Dena jarak
ke rumah nenek berikut ini. Nah, ini dendanya ya anak-anak. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, kalau 1 kilometer sama dengan berapa meter ya anak-anak? Ada yang tahu? Berapa meter? Di sini ibu memiliki tangga ukuran. Nah anak-anak, adakah yang masih ingat lagu yang kemarin? Lagu yang pada pertemuan subtema 1, pembelajaran 1. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan mili. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan mili. Nah anak-anak, ternyata kita bisa menghitungnya kalau naik 1 anak tangga dibagi 10. Kalau turun 1 anak tangga dikali 10. Nah, di sini ibu juga memiliki lagu lagi dengan menggunakan nada naik-naik ke puncak gunung. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya. Naik-naik tangga ukuran, hati-hati sekali. Naik-naik tangga ukuran, hati-hati sekali. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan mili. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan mili. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan mili. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan mili. Nah, pada lagu ini yang perlu diingat adalah anak-anak mengingat kalau naik tangga ukuran itu dibagi 10. Kalau turun tangga ukuran dikali 10. Selain itu, anak-anak juga harus mengingat pada satuan panjangnya ya anak-anak. Yang ini kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan mili. Nah, itu harus dihafalkan ya anak-anak. Lalu jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Kita tulis ya, 5 km. Kalau lebih itu bisa ditambah ya. Ditambah 300 meter sama dengan berapa meter ya anak-anak? Kita tulis ulang. 5 km kalau kita jadikan meter, itu naik atau turun ya?
Ya, turun. Kalau turun, kita kali 1000. Ada 3 anak tangga. Berarti 5 kali 1000. 5000 meter. Kalau 300 meter, tinggal kita turunkan. Jadi 300 meter. Tinggal kita kasih tambah di tengah-tengahnya. 5000 ditambah 300 ada berapa meter ya anak-anak? Ya, ada 5300 meter. Kita pindah ke atas. 5 kilometer ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer? Nah, bisa kita pecah sebagai berikut ya anak-anak. 1523 meter bisa dipisah menjadi 1000 meter plus 523 meter. Sedangkan 1000 meter kalau kita jadikan meter dibagi 1000 karena naik 3 anak tangga. 1000 dibagi 1001 kilo. Kalau 523 meter tinggal kita turunkan menjadi 523. Ayo kita tulis ke dalam kotaknya ya anak-anak. Ayo anak, ini gambar apa? Ini merupakan gambar denah. Nah, pada gambar denah ini ada benda berbentuk apa saja ya? Ya, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk trapesium, ada yang berbentuk kotak. Lalu untuk bendanya berbahan apa? Ada yang berbahan kayu, ada yang berbahan plastik, ada juga yang berbahan tembok atau batu bata. Ayo kita kerjakan bersama-sama ya, anak-anak. Tentukan jarak dalam satuan meter. Jarak rumah Siti ke sekolah. Nah, itu ada tanda panah. Jarak dari rumah Siti ke sekolah yaitu 5 km 100 meter. Lalu kita jadikan meter. 5 km kalau kita jadikan meter dikali 1000 ya. 5 kali 1000 hasilnya 5000. Kalau 100 tinggal kita turunkan. Berarti 5000 ditambah 100 hasilnya 5100 meter. Nah, anak-anak, di sini ada 4 soal lagi di buku kalian. Anak-anak bisa mengerjakan soal ini secara mandiri di bukunya masing-masing. Ayo anak-anak, ini gambar apa ya? Ini merupakan altimeter. Altimeter alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Ini adalah pesawat yang memiliki ketinggian yang berbeda. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Ayo kita jawab bersama-sama ya. Nanti anak-anak juga menulisnya di bukunya masing-masing. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Berapa ya anak-anak ketinggian pesawat A?
Ya, benar sekali, tingginya 3000 meter. Kalau kita jadikan menjadi kilometer, tinggal kita catat anak-anak, karena ini kan dibagi 1000 ya. Kalau kilometer ke kilometer itu dibagi 1000, jadi tinggal kita coret. 3 dibagi 1 itu 3 kilometer. Lalu soal yang kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Pesawat B memiliki ketinggian 4325 meter. Kalau dijadikan kilometer dibagi 1000, berapa ya anak-anak? Ya, jawabannya adalah 4,325 km. Soal yang nomor 3, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Nah, di sini Ibu kasih bantuan garis ya. Nah, itu yang ditanyakan anak-anak, perbedaan ketinggiannya. Kira-kira berapa ya? Berarti ketinggian pesawat B dikurangi pesawat A. 4325 meter dikurangi 3000 meter sama dengan 1325 meter. Kalau kita jadikan ke kilometer, berarti dibagi 1000. Hasilnya yaitu 1,325 km ya anak-anak. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Nah, sekarang coba kamu gerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian sukai ya anak-anak. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, anak-anak, kita sudah selesai melakukan pembelajaran inti. Nah, pada pembelajaran tadi kita belajar tentang apa saja ya? Ya, kita tadi belajar tentang wujud benda. Wujud benda ada benda apa saja anak-anak? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Pada benda padat ada benda apa saja ya contohnya? Tadi ada meja, kursi, wajan, panci, teflon, dan lain sebagainya. Kalau benda cair ada benda contohnya air, minyak, kecap, dan lain-lain. Kalau gas, itu tadi contohnya udara. Terus, apa tadi ya?
uap air, dan lain-lain. Lalu kita juga belajar tentang mengukur jarak pada denah dan ketinggian. Selain itu, kita juga belajar mengkonversikan dari kilometer menjadi meter. Selain itu, kita juga belajar gerakan kuat dan gerakan lemah. Nah, cukup itu saja anak-anak video pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, bagaimana anak-anak? Tadi pembelajaran apakah menyenangkan? Semoga pembelajarannya menyenangkan ya anak-anak. Kalau anak-anak menemukan sebuah pertanyaan yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.